Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina bi abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi kami dalam rangka menegakkan Islam dan mendakwahkan Islam. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal. Di dalam bulan Rabiul Awal itu ada sebuah peristiwa besar yang dicatat dalam sejarah, yaitu kelahiran Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan digambarkan dalam sejarah ketika beliau lahir, api bangsa Majusi itu sampai padam. Begitu dahsyatnya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar bagi masyarakat Islam, masyarakat mukmin, ketika kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah kebanggaan dan euforia mereka, karena begitu cintanya mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana-mana kita saksikan setiap bulan Maulid atau setiap bulan Rabiul Awal, musalla, masjid, majelis-majelis taklim menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang harus kita cermati dan juga harus kita khawatirkan adalah jangan sampai peringatan demi peringatan, maulid dari maulid, itu menjadi sebuah peristiwa rutin tahunan yang tidak memiliki makna apa-apa bagi umat Islam. Ini yang harus kita khawatirkan. Seharusnya adalah bahwa setiap peristiwa Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah momentum yang harus kita raih, ada sebuah momentum yang harus kita ambil sebagai sebuah ibrah bagi kita semua untuk kebaikan Islam dan juga kebangkitan Islam. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir mencatat minimal ada dua momentum yang kita bisa raih dari peristiwa kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah peristiwa Maulid ini harusnya mengembalikan kita, menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam kehidupan beragama kita, bahkan bernegara kita. Kenapa saya katakan ini? Karena sebagian besar kita ketika momentum Maulid itu hanya sebagai sebuah peristiwa saja yang tidak punya makna apa-apa. Seharusnya akan menjadikan Rasulullah sebagai teladan, tentu harus mengembalikan seluruh keteladanan itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya keteladanan dalam hal ibadah saja. Bahkan kita mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah sebagaimana engkau melihat Rasulullah salat. Ini betul. Harus kita salat sebagaimana Rasulullah salat. Tapi jangan menafikan sunnah yang lainnya. Jangan menafikan teladan-teladan yang lainnya. Ada teladan-teladan yang lain yang kita lupakan. Salah satunya adalah teladan bagaimana Rasulullah SAW dalam rangka berhijrah dan jihadnya Rasulullah SAW, itu yang kita lupakan. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka peristiwa Maulid ini haruslah menjadikan Rasulullah teladan, bukan hanya dalam ibadah saja, tetapi dalam hal hijrahnya Rasulullah, dalam jihadnya Rasulullah SAW harus kita jadikan teladan. Bahkan yang hampir-hampir kita lupakan adalah bagaimana Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam, menjayakan Islam. Itu yang mulai kita lupakan, bahwa itu adalah teladan yang pokok yang harus kita teladani Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang Al-Fakir catat dari peristiwa
Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengembalikan kita kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka peristiwa Maulid ini harusnya kita rujuk lagi kembali kepada ajaran inti dari Islam, itu adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Apabila kalian berpegang kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selama-lamanya. Yahuwa kitabullah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka untuk itu momentum Maulid ini, mari kita kembali kepada ajaran Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai Al-Furqan, sudah mulai kita tinggalkan. Maka momentum Maulid ini, marilah kita kembali kepada ajaran Al-Quran. Sebagai roadmap Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam adalah Al-Quran. Dan kembali kepada sunnah Nabi SAW. Bagaimana Rasulullah, perjalanan Rasulullah, baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan bernegara Rasulullah SAW. Kita ikuti Rasulullah, karena inilah yang akan menjadikan kita mulia fid dunya wal akhirah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, Al-Fakir berharap momentum Rabiul Awal tahun ini, momentum Maulid tahun ini, marilah kita kembalikan seluruh ajaran Nabi, seluruh ajaran Islam kepada roadmap-nya, kepada jalurnya yang sebenarnya. Jangan kita menyimpang dari ajaran-ajaran Islam, dari yang menyimpang dari ajaran Rasulullah SAW sebagai sunnah teladan kita dalam menegakkan ajaran Islam. Kalau kita tinggalkan itu, maka sampai kapanpun Allah tidak akan memuliakan umat Islam bangsa Indonesia. Maka akan Allah hinakan bangsa ini kalau kita tidak kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Sahabat Assalam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita sama-sama berharap dan munajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita hidayah, kemampuan, kecerdasan untuk kembali kepada ajaran Islam yang sungguhnya. Sebagai momentum Maulid Nabi besar Muhammad, agar kita kembali kepada ajaran Islam yang sungguhnya, sehingga kita bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.